Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kajian subuh pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Karena atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan kerentek hati kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi barusan saya lihat ada yang angop, Pak. Wah, betul. Kajini ngopi, betul, saya ngopi naik poso ke tempat ini. Meski demikian, hadirin, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini, puasa kita, sholat kita, jamaah kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zikir kita, dan semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Juga kita doakan, kita berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan suami, istri atau anak-anak kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita. Semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajatnya diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang barakah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau yang saya yakin bapak ibu semua pernah mendengar setidaknya nama kitab tersebut. Beliau punya banyak sekali karya, dan karyanya itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin seluruh dunia. Tetapi ada satu karya daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari geniku yang bernama Kitab Hikam, yang bernama Kitab Al-Hikam. Dari semua nasihat-nasihat yang disampaikan atau yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam tersebut, ada satu nasihat yang niki sangat penting sekali, yang mana nasihat niki adalah kunci kebahagiaan kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apa kata beliau? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dawuh, min alamatin nujhi fin nihayati
ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Ulang-ulangi maling bab ya. Kata beliau, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Termasuk di antara tanda-tanda kesuksesan seorang salik. Salik niku nggih kula panjenengan iki, Pak. Kula panjenengan iki selama kita berproses hidup di dunia ini, tujuan kula panjenengan apa? Adalah beribadah sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Kula panjenengan niki adalah seorang salik. Salik artinya orang yang menempuh jalan. Artinya orang yang menempuh jalan menuju Allah, menuju untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, niku salik namanya. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut, beliau dawuh di antara tanda-tanda kesuksesan seorang salik atau seorang abid atau seorang hamba Allah di akhir perjalanannya, di akhir perjalanan hidupnya, atau di akhir proses apapun yang dia jalani ketika hidup di dunia ini, di antara tanda kesuksesannya bisa diketahui di awal. Dengan cara apa? Apakah ketika dia memulai proses perjalanan itu, dia kembali kepada Allah atau tidak? Artinya ketika awalnya dia kembali kepada Allah, maka akhirnya insya Allah akan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalam Ibnu Athaillah niki intinya niku napa? Intinya adalah pentingnya bagi seorang mukmin untuk menata niat. Saya paham Pak nih? Jadi yang dimaksud dari kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari tersebut, intinya nopo penting bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, bagi kula panjenengan sedaya jamaah Masjid Baitul Ma'mur, dalam memulai apapun itu penting bagi kita untuk menata niat. Nek niat kula panjenengan benar, akhirnya akan baik. Sebaliknya, kalau kula panjenengan melakukan apapun, Pak, pekerjaan, melakukan ibadah atau berinteraksi sosial, kalau niatnya salah dari awal, maka akhirnya akan tidak baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam konteks saat ini ibadah Ramadan ingkang kula panjenengan jalani, banyak di antara kita yang menganggap bahwa ibadah baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Pak. Banyak di antara kula panjenengan niki yang menganggap bahwa ibadah niku hanya puasa saja, hanya sholat saja, hanya membaca Quran saja. Mungkin apa betul? Kula panjenengan yang ditakoni, Pak, amal dunia dengan amal akhirat niku contohnya apa? Pasti kula panjenengan jawab biasanya amal akhirat niku sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, macam-macam biasa, Pak. Kalau kita ditanya amal dunia itu apa, maka kita akan menjawab sekolah, maka kita akan menjawab bekerja, maka kula panjenengan akan menjawab mungkin berkebun, bertani. Kula panjenengan sering menganggap itu semua sebagai amal dunia, Pak. Dan ini termasuk di antara kekeliruan kula panjenengan yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat kita. Seolah-olah ibadah ini nggih salat mawon, haji mawon, puasa mawon, sedekah mawon, ataupun yang terkait dengan ibadah-ibadah murni seperti itu. Kalau kita ditanya tentang amal dunia yang mana ini tidak terkait dengan ibadah, kita akan menjawab amal dunia itu ke kantor, ke sawah, berkebun, kemudian berdagang. Kita akan menganggap itu amal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pandangan niki, pemahaman niki kurang tepat, Pak. Makanya wonten tiyang niku nek poso niku sering kali kita tidak produktif.
Terus mantun subuh nggih, mantun sahur kemudian subuh mari kajian biasa turu Pak. Nek ditakoni apa kok turu wae poso turu wae esuk turu tangi-tangi mari zuhur. Cek kepotong jarak posone, bukane cek cedek biasane ngoten. Lah ini terjadi karena kita sering menganggap bekerja, kemudian ke kantor, ke sekolah, ataupun melakukan apapun itu sebagai amal dunia. Padahal tidak demikian hadirin. Apakah itu amal dunia ataupun amal akhirat, itu semua ditentukan daripada niatnya. Kula ulangi malih Pak nggih. Apakah itu amal dunia ataukah amal akhirat, itu semua ditentukan daripada niatnya, bukan dari wujud fisiknya. Contoh, kula panjenengan sedekah kaya ini ku amal akhirat, tetapi nek niat kula panjenengan salah, aku sedekah cek dianggap atau cek dikenal sebagai orang dermawan, maka ini akan menjadi amal dunia. Utawa poso Pak, poso Ramadan, kita puasa ini tampak seperti ibadah, tapi nek niatnya salah Pak. Aku poso, apa kok poso? Ya saking melok-melok ae. Utawa apa kok poso? Cek kuru. Sing lemu-lemu niku biasa iki. Apa kok poso diet? Maka ini akan menjadi amal dunia. Tetapi ibadah yang wujud fisiknya niku dunia, tetapi kalau niatnya benar, maka ini akan menjadi amal akhirat. Kula panjenengan bekerja nek boten niat apa-apa, utawa niate hanya sekedar cek gak ketok nganggur, utawa cek niate menggugurkan kewajiban, utawa bapak-bapak kepaksa kerja niate cek gak diseneni bojone seumpama Pak, maka bekerja panjenengan ini akan menjadi amal dunia. Tetapi kalau kula panjenengan bekerja itu niatnya untuk Allah, niatnya untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Kula jenengan bekerja niku perintah agama niku Pak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu bekerja kemudian hasil pekerjaanmu kamu berikan kepada anak istrimu, itu sedekah. Baju yang kamu berikan kepada anak istrimu itu sedekah. Makanan yang kamu berikan kepada anak istrimu itu sedekah. Nek kula panjenengan niati kerja adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap jengkal kaki, langkah kaki panjenengan menuju tempat bekerja sampai pulang lagi, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus amal dunia dan amal akhirat itu tidak melihat daripada fisiknya Pak, tetapi melihat daripada niatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, intinya apa saja ini? Inti daripada kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu niat. Kenapa harus niat? Karena ibadah tanpa niat yang benar tidak akan bernilai ibadah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Pak, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang sing sedekah tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena riya, karena pamer, dia tidak akan mendapatkan apa-apa daripada apa yang dia kerjakan. Makanya wonten hadis panjang yang diriwayatkan oleh, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya niku, banyak orang yang di dunia nanti terlihat dia sebagai ahli ibadah, ketika nanti berada di akhirat dia tidak punya apa-apa, tidak punya bekal apa-apa. Sebabnya apa? Karena salah niat. Terus kenapa niat itu harus benar? Karena ibadah tanpa niat yang benar tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang membedakan antara kita dengan ulama dulu Pak, ulama niku koyok-koyoke mboten ibadah tapi ganjarane kathah. Lah niki namanya ibadah, kalau kata Habib Sa'ad niku namanya ibadah cerdas. Bola ngeten niki Pak, ngaji
ceramah ngajengi panjenengan koyoke kan amal akhirat. Nek niat kula krana ingin mungkin angsal amplop seumpama, maka tidak akan bernilai ibadah, Pak. Atau niat saya ingin ngajar karena ngajar itu perintah Allah, saya dapat pahala 1. Bagaimana agar bisa mendapat pahala banyak? 1 ibadah dengan niat yang bermacam-macam. Makanya para ulama niku nek kajengi ngajar biasanya muqaddimahnya nawaitul ta'alluma wa ta'lim, aku niat belajar dan niat mengajar. Karena kula ketika menyampaikan panjenengan niki ngajar, tetapi sebenarnya kula belajar. Wan naf'a wal intifa, mengambil manfaat dan memberikan manfaat, maka pahalanya sudah 2. Kemudian melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad, pahalanya sudah berlipat-lipat. Jadi ulama dolim Pak, 1 ibadah niat kata. Makanya jenengan sahur ya Pak, sahur empun niat sahur. Ya Allah, kula niat sahur niki karena sahur itu adalah perintah panjenengan. Pahalanya 1 Pak ya. Kemudian jenengan niat malih, ya Allah, kula sahur niki agar dengan kula sahur makanan yang masuk ke dalam perut kula niki menjadi tenaga. Dengan menjadi tenaga, maka nanti kula akan bisa beribadah dengan maksimal kepada panjenengan. Ketika kula mempunyai tenaga yang maksimal, nanti saya bisa bekerja, dan bekerja itu adalah melaksanakan perintah panjenengan, yakni untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Loh niki pahalanya bertumpuk-tumpuk Pak. Niki namanya ibadah cerdas. Makanya ulama-ulama dulu niku Pak, nggih gak mboten dulu sampai sak mangke. Koyoke amale titik tapi ganjarane kathah. Niku kuncine napa? Cerdas dalam niat. Nek niate 1 tok, ganjarannya 1, tapi kalau niatnya banyak, maka ganjarannya banyak. Maka jenengan manfaatkan mangke. Buka mantun buka ngopi. Ya Allah, kula ngopi niki cek mboten ngantuk, mungkin nek mboten ngantuk kula saged tumut tarawih. Mungkin nek kula mboten ngantuk, mungkin setelah tarawih saged baca Quran. Mungkin nek jenengan niatin apa mawon sak kersa. Yang penting niatnya itu karena melaksanakan perintah Allah, karena melaksanakan perintah Rasulullah. Jenengan perinci niku mangke ganjarane jenengan ngopi tok itu kathah ganjarane. Niki ibadah cerdas. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa niat kula panjenengan niki harus benar dalam melaksanakan apapun? Karena niat yang benar, kata para ulama, tidak hanya berefek kepada diri kita, tetapi juga untuk anak turun kita. Kula ulangi malih Pak. Niat yang benar itu tidak hanya berdampak positif terhadap kita, tetapi juga sampai keturunan-keturunan kita. Boten anak-anak panjenengan putu, panjenengan cicit, panjenengan sedoyo akan mendapatkan efek dari baiknya niat panjenengan. Wonten satu kisah seorang raja yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirah beliau. Ada seorang raja Pak, dari Yaman. Semerat Yaman Pak nggih. Yaman niku mangke jenengan metu terus belok kiri Pak, lurus Pak. Sampai Juanda mangke naik pesawat mumbul teng Yaman. Wonten seorang raja Pak, namanya raja itu adalah Tabban As'ad. Ulang-ulangi malih. Ada seorang raja namanya Raja Tabban As'ad. Lah Raja Tabban As'ad niki sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirah beliau, niku hidup sekitar kurang lebih 300 atau 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang pengikut ahli kitab. Ahli kitab niku di zaman sebelum Nabi niku adalah Yahudi dan Nasrani. Tidak semua sesat, ada juga yang benar. Makanya kenapa Sayyidatina Khadijah niku ketika Nabi mendapatkan wahyu, dia adalah orang yang pertama beriman, karena Khadijah mempunyai sepupu seorang ulama ahli kitab.
Dan kata sepupunya tersebut bahwa saat itu akan lahir nabi penutup, nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli kitab sebelum zaman Nabi itu tidak semua tersesat, ada sebagian yang masih lurus. Raja Tabban As'ad saat itu adalah pengikut ahli kitab dari kalangan Nasrani, dari kalangan Nasoro saat itu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Raja Tabban As'ad itu seorang raja besar, kekuasaannya terbentang luas antara Yaman hingga Hijaz. Hijaz itu yang meliputi sakniki Saudi niku Hijaz. Kalau dulu wilayah Mesir, wilayah Syria, Yordan, Palestina saat ini niku dulu adalah wilayah yang menjadi kekuasaan Romawi dulu, Pak. Makanya wonten surat niku teng juz 21 niku wonten surah Ar-Rum. Rum niku Romawi. Lah Raja Tabban As'ad ini hadirin suatu ketika ingin mengadakan perjalanan jauh untuk mengontrol setiap rakyatnya di berbagai wilayah yang menjadi kekuasaannya. Raja Tabban As'ad ini membawa rombongan besar. Ada di antaranya dari prajurit, ada di antaranya dari menteri-menteri, ada di antaranya dari ulama-ulamanya dari kalangan ahli kitab. Ini diajak sedaya. Yang namanya raja ketika berkunjung ke dalam suatu wilayah itu kan pasti dihormati, Pak. Dia sampai ke wilayah kota A, disambut dengan gagap gembira oleh masyarakatnya, dijamu selama beberapa hari. Kemudian setelah itu pindah lagi ke kota B, demikian juga di kota tersebut dia dijamu, dimuliakan, dihormati sampai dia menginap beberapa hari, terus demikian hingga suatu saat hadirin hadirat rahimakumullah, Raja Tabban As'ad niki mengunjungi salah satu wilayah kekuasaannya yang bernama kota Mekkah. Lah ketika sampai di kota Mekkah niku aneh. Raja Tabban As'ad melihat para penduduk Mekkah niki tidak seperti penduduk di kota-kota lainnya. Di Mekkah tersebut dia melihat tidak ada satu penduduk pun, satu rakyat pun yang memberikan hormat kepada dia, tidak. Jadi rakyat ini pun cuek mawon. Ono Raja Tabban masuk ke kota, ono raja, oh ya wis. Cuek mawon. Dia marah sekaligus heran kemudian Raja Tabban As'ad al-Yaman ini. Dia kemudian memerintahkan ajudannya, memerintahkan menteri-menterinya untuk mencari informasi kenapa masyarakat Mekah bisa secuek ini terhadap saya padahal saya adalah raja mereka. Akhirnya dicari informasi, Pak. Setelah dicari informasi akhirnya semerap. Kemudian salah satu daripada ajudan Raja Tabban As'ad ini melapor kepada raja tersebut, kemudian menceritakan, wahai tuan raja, kenapa penduduk Mekah itu tidak memuliakanmu? Ternyata alasannya satu, karena di Mekah itu terdapat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang merupakan nenek moyang mereka. Dan orang Mekah mereka punya prinsip bahwa mereka tidak akan menghormati siapapun yang datang ke kota itu, karena kenapa? Penghormatan mereka hanya diberikan kepada satu yang bernama Ka'bah. Akhirnya marah, Pak. Akhirnya Raja Tabban As'ad ini mendengar itu marah. Oh demikian. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya karena dongkol, karena marah. Kemudian dalam hatinya terbersit niat, kalau begitu besok aku pasti akan menghancurkan Ka'bah. Niki niat api lah boleh niki, Pak. Niat elek, niat awon. Niki baru niat, Pak. Setelah Raja Tabban As'ad itu melaksanakan atau mengazamkan niat yang jelek tersebut, yakni niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, Allah kemudian langsung memberikan teguran.
Dia kemudian sakit dengan sakit yang misterius, sakit parah, yang mana tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan tubuhnya. Yang namanya raja ketika sakit akhirnya dipanggil tabib-tabib hebat dari berbagai penjuru, dari berbagai kota yang menjadi cakupan wilayah kekuasaannya, dipanggil tabib-tabib, dokter-dokter hebat di zaman itu. Ternyata tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sakit Raja Tabban As'ad al-Yamani tadi. Kemudian suatu saat ada satu tabib yang kebetulan tabib ini adalah ulama dari kalangan ahli kitab. Kemudian berbicara, menyampaikan kepada Raja Tabban, wahai Tuan Raja, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, tapi 4 mata saja. Akhirnya setelah niku, semua orang yang ada di kamar Raja Tabban As'ad itu diminta keluar. Kemudian tabib tadi berkata kepada Raja Tabban, wahai Raja, sesungguhnya sakitmu ini bukan sakit biasa, tetapi sakitmu ini adalah teguran keras dari Allah karena engkau telah mengazamkan niat yang buruk dan aku tidak tahu apa niatmu itu, kata tabib tadi. Kata Raja Tabban As'ad langsung nyambung dengan niat yang sudah ia niatkan beberapa hari lalu, bahwa saat itu dia akan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian Raja Tabban As'ad ini menyampaikan kepada ulama, kepada tabib tadi, akan niat yang pernah dia niatkan beberapa hari lalu, bahwa dia ingin menghancurkan Ka'bah, dan dia bertaubat kepada Allah, menangis, minta dibimbing oleh ulama tadi, oleh tabib tadi, untuk meminta ampunan kepada Allah atas niat buruknya beberapa hari lalu. Lalu kemudian disarankan oleh tabib tadi, wahai Raja Tabban, sesungguhnya bertaubatlah kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan untuk penyakitmu ini, engkau gantilah niatmu dari niat yang buruk menjadi niat yang baik. Kemudian Raja Tabban As'ad al-Yamani bernadar, ya Allah, sesungguhnya aku telah berniat buruk beberapa hari lalu untuk menghancurkan baitmu, dan sekarang ya Allah aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku bernadar kalau engkau memberikan kesembuhan kepadaku, maka aku akan memuliakan Ka'bah, aku akan memberikan wewangian ke dalam Ka'bah, aku akan menghias Ka'bah, dan aku akan memberikan kiswah Ka'bah. Lalu setelah dia merubah niat saat itu, dia langsung sembuh, Pak. Akhirnya kemudian dia melaksanakan seluruh nadarnya. Makanya dalam sejarah itu orang yang pertama memakaikan kiswah Ka'bah, semrat kiswah berarti. Kiswah itu penutup Ka'bah yang berwarna hitam itu. Orang yang pertama memakaikan kiswah Ka'bah itu adalah Raja Tabban As'ad. Jadi sebelum itu Ka'bah ini bundulan lah, berubah bangunan tembok kotak biasa. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan Raja Tabban As'ad al-Yamani adalah orang yang pertama yang tercatat dalam sejarah beliau memakaikan kiswah kepada Ka'bah. Sampai ini kemudian hadirin, penting bagi seorang itu untuk niat yang benar. Maka kata para ulama, Allah memang tidak akan memberikan pahala atau dosa terhadap niat. Allah tidak akan memberikan dosa terhadap niat yang buruk selama niat itu belum dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Tetapi tinggi rendahnya derajat kula panjenengan sebagai seorang mukmin itu berdasarkan niat. Kalau niat kula panjenengan itu baik dan benar, maka kita akan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, setelah peristiwa itu kemudian Raja Tabban As'ad al-Yamani memutuskan kembali untuk ke Yaman. Tetapi sebelum itu ada satu kota yang ingin dia kunjungi, yakni kota itu bernama kota Yathrib. Yathrib niku adalah nama lama kota Madinah. Jadi dulu nama Madinah niku Yathrib. Makanya wonten Quran surah Al-Ahzab
Itu disebutkan ya ahla Yathrib. Kemudian Nabi hijrah dan nama Yathrib itu diganti oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Raja Tabban kemudian berkunjung ke kota Yathrib saat itu. Di kota Yathrib dia dimuliakan, dijamu selama beberapa hari. Setelah itu kemudian beliau mengumumkan pada satu malam kepada para pengikutnya, wahai para rombongan, sesungguhnya saat ini malam ini bersiap-siaplah kalian. Karena kenapa? Karena esok hari kita akan kembali ke kota Yaman. Esok kita akan kembali ke rumah kita. Tidak lama kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa ulama dari kalangan ahli kitab yang mana ikut dalam rombongan beliau mendatangi Raja Tabban As'ad, sowan kepada sang raja. Apa kata ulama tersebut? Kata para ulama, wahai raja, sesungguhnya kami mohon esok hari kami tidak akan ikut engkau kembali ke Yaman. Karena kenapa? Karena kami ingin tinggal di sini selamanya sampai akhir hayat kami. Raja Tabban As'ad bertanya-tanya, kenapa kalian mau tinggal di sini padahal ini bukan rumah kalian? Padahal rumah kalian adalah di Yaman dan kalian adalah ulama-ulama yang menjadi kepercayaanku, kata Raja Tabban As'ad. Coba sekarang berikan satu alasan saja. Kalau alasan ini bisa aku terima, maka silakan kalian tinggal di sini, di kota Yathrib atau di kota Madinah. Lalu apa kata para ulama tadi, Pak? Wahai raja, sesungguhnya berdasarkan kitab-kitab yang kami baca, berdasarkan kitab Injil yang kami baca, kota Yathrib ini akan menjadi kota hijrahnya Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin tinggal di sini karena kenapa? Agar kelak keturunan-keturunan kamilah yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, yang akan menyambut Nabi Muhammad dan akan menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini niat, Pak. Niat yang benar. Setelah itu Raja Tabban As'ad mendengar alasan yang disampaikan oleh ulama ahli kitab tadi, beliau menerima. Oh demikian, baik, kalau begitu silakan kalian tinggal di sini. Tetapi aku ingin menulis sebuah surat, yang mana surat ini, kata Raja Tabban As'ad, tolong kalian ketika akan meninggal kalian wasiatkan kepada anak kalian. Anak kalian ketika akan meninggal wasiatkanlah kepada anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi, sampai nanti datang saatnya masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sampaikan suratku ini kepada beliau. Lalu kemudian Raja Tabban As'ad menulis surat di kulit. Surat zaman dulu ini kan dari kulit, Pak. Jadi bisa tahan sampai beratus-ratus tahun. Beliau dalam surat itu Raja Tabban As'ad menulis kalimat dari Raja Tabban kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi belum lahir, Pak, sudah dikasih surat. Padahal masa beliau dengan masa kelahiran Nabi ini sekitar 400 tahun. Raja Tabban As'ad kemudian menulis dari Tabban kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya seandainya nanti aku ditakdirkan oleh Allah menjumpai masamu, maka aku akan menjadi orang yang beriman kepadamu dan aku akan menjadi pengikut setiamu dan aku akan menjadi sahabat setiamu. Lalu surat itu digulung kemudian diberikan kepada pimpinan ulama ahli kitab tadi. Kemudian ulama ahli kitab tadi tinggal di Madinah, Raja Tabban As'ad kembali ke Yaman. Wasiat beliau dilaksanakan ketika ulama ahli kitab tadi mau meninggal, diwasiatkan kepada anaknya, tolong ini nanti surat sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika anaknya ini mau meninggal kok Nabi masih belum diutus, ditolong surat ini sampaikan kepada Nabi Muhammad. Terus surat ini menjadi wasiat yang disampaikan kepada anak cucu beliau. Hingga hadirin hadirat rahimakumullah,
pada sekitar tahun 620-an 620 Masehi, atau kalau 1 Hijriahnya niku atau kalau tahun Hijriahnya disebut itu ditandai dengan tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah niku kan dimulai ketika hijrahnya Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, tahun-tahun itu adalah tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Beliau lahir di Mekah dan kemudian pada usia 40 tahun, sebagaimana kula panjenengan pasti sudah tahu, pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan mendapatkan wahyu pertama itu ketika beliau tahannut ke Gua Hira. Dan beliau mendapatkan wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu kula panjenengan juga tahu bahwa beliau berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, dan selama rentang waktu 13 tahun itu apa yang terjadi? Apakah Islam diterima di Mekah? Tidak. Yang menerima Islam itu hanya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam bahasa Al-Quran disebut al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dari kalangan tokoh, dari kalangan orang-orang kaya, dari kalangan pemimpin-pemimpin Mekah yang beriman kepada Nabi Muhammad itu sedikit sekali. Islam ditolak di Mekah selama beberapa tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, beliau diusir. Dalam rentang waktu 13 tahun itu Nabi menjalani masa-masa yang sangat sulit. Hingga kemudian hadirat rahimakumullah, kurang lebih 1 atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, awal ceritanya keislaman orang ahli Madinah, para penduduk Madinah itu kan pada waktu peristiwa haji. Pada waktu peristiwa haji, orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj yang di kemudian hari kita kenal dengan kabilah Ansor, karena Ansor itu penolong. Mereka adalah orang yang menolong Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu mereka melaksanakan ibadah haji. Di saat itu sudah ada haji, Pak, karena haji itu syariat Nabi Ibrahim, tapi dengan berbagai penyimpangannya ketika zaman kafir saat itu, zaman pra-Islam, zaman sebelum Islam. Lah orang-orang dari Madinah ini adalah keturunan-keturunan daripada ahli kitab yang ada pada zaman Raja Taban As'ad tadi. Mereka datang ke Mekah, kemudian mereka menunaikan ibadah haji dan mereka mendengar seruan dari orang-orang kafir Quraisy, wahai para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, nanti kalian kalau sudah ada di Masjidil Haram dan sekitarnya, kalian akan berjumpa dengan orang yang bernama Muhammad. Jangan percaya apapun yang dia katakan, jangan dengarkan apapun kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Karena kenapa? Dia adalah seorang penyihir, dia seorang dukun. Kalau kalian mendengar nasihatnya, mendengar ucapan-ucapannya, maka kalian akan tersihir. Nah, itu ucapan orang-orang kafir Quraisy. Lah orang-orang Madinah saat itu, orang-orang Yathrib ketika mendengar ucapan itu, mosok sih. Kemudian ketika mereka berada di Masjidil Haram, mereka berjumpa dengan Nabi. Nabi ini orang yang sangat rupawan, tiang sing ganteng, Pak. Gantengnya Nabi Yusuf itu buat ngoten apa-apa nih. Terus gantengnya Kanjeng Nabi niku dari 100%, yang 50% itu untuk Nabi, 25% itu untuk Nabi Yusuf, yang 25%-nya lagi dibagi kepada seluruh orang penjuru bumi. Itu gantengnya di antara kemujizatan Nabi. Tapi gantengnya Nabi niku mboten dadi fitnah, Pak. Beda dengan gantengnya Nabi Yusuf. Rupawannya Nabi itu menjadikan orang yang melihat langsung jatuh cinta, langsung hormat, langsung takzim. Karena hadits seorang sahabat suatu saat ketika malam hari dia keluar dan dia melihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia katakan? Aku melihat wajah Nabi ketika malam hari, kemudian aku lihat bulan purnama dan aku melihat wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama.
Itu diantara keistimewaan mukjizat Nabi. Lah mendengar peringatan daripada orang-orang kafir Quraisy tadi, orang-orang Madinah saat itu bertanya-tanya, benarkah Muhammad itu seorang dukun? Apakah benar dia seorang tukang sihir? Kemudian setelah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia melihat, mosok ada dukun tukang sihir seganteng ini. Ketika kemudian Nabi menyampaikan kitab suci Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, orang Madinah dengan pintar-pintar, mereka sastrawan, dan setelah mendengarkan Al-Quran mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan syair, tetapi tidak ada yang bisa merangkai kalimat seindah itu kecuali itu adalah kalam, perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya ketemu Nabi sekali dua kali langsung, Pak. Langsung kemudian mereka jatuh cinta kepada Nabi, jatuh hati kepada Nabi. Kemudian mereka berkata, Nabi Muhammad ini adalah Nabi sebagaimana yang diperingatkan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Karena mereka dari Madinah. Madinah itu sebagian ada orang yang berkata orang Yahudinya saat itu. Maka wahai para penduduk Madinah, sambutlah dia, jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadilah Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2. Nabi kemudian mengutus delegasinya yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran di Madinah, untuk mengajarkan sholat, untuk mengajarkan perintah-perintah Allah lainnya. Hingga kemudian Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah itu sebagian besar sudah masuk Islam, Pak. Langsung kemudian Nabi disambut dengan gagap gembira. Yang mana kula pasti jenengan pasti pernah baca sejarah ini. Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau disambut. Orang-orang Madinah menyenandungkan syair yang barangkali syair ini paling terkenal hingga sekarang. Napa syairnya, Pak? Tala'al badru alaina, dan seterusnya. Hadirin, kenapa Islam itu begitu mudah diterima oleh orang-orang Madinah? Karena mereka adalah keturunan daripada ahli kitab yang menjadi pengikut Raja Tabban As'ad al-Yamani. Nabi kemudian menaiki untanya ke Madinah, memasuki kota Madinah. Lah ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, beliau naik untanya, orang-orang berebut agar rumah mereka adalah rumah yang disinggahi oleh Nabi. Karena Nabi itu sampai Madinah kan dari gadang ria, Pak. Beliau pasti akan numpang kepada salah satu rumah penduduk Madinah. Orang-orang berebut sebelum Nabi hijrah itu, orang-orang sugih, orang-orang yang berada itu menghias rumahnya masing-masing agar rumahnya dipilih oleh Nabi sebagai tempat tinggal sementara. Lalu kemudian mereka berebut menawari Nabi, ya Rasul, monggo tinggal mriki mawon, monggo tinggal mriki mawon, sampai di rumah lagi, ya Rasul, monggo tinggal di rumah saya saja, rumah saya cukup ya Rasul untuk engkau dan sahabatmu yakni Abu Bakar. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang saat itu sedang naik unta, beliau berkata, "Khullu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan untaku ini berjalan sekehendaknya, karena dia diperintahkan oleh Allah, karena dia dituntun oleh Allah, dan dimanapun Allah menghendaki unta ini berhenti, maka itulah tempat yang akan aku tinggali. Itu adalah unta, Pak. Unta, bukan masalah untanya, tetapi siapa yang ada berada di atas unta. Atau siapa apa? Kalau dalam hati kita ada Nabi Muhammad, kalau dalam akal kita ada Nabi Muhammad SAW, kehidupan kula panjenengan ini dibimbing oleh Allah. Unta, seekor unta yang di atasnya ada Nabi Muhammad, dibimbing oleh Allah. Apalagi hati kula panjenengan, hati kita. Maka kalau hati kita ada Nabi Muhammad SAW, kapan jenengan harus berjalan lurus, kapan harus belok ke kanan, kapan harus belok ke kiri, kapan jenengan harus berhenti, kapan harus bersikap, jenengan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta itu kemudian berjalan, hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di sebuah rumah yang mana rumah itu milik Abu Ayyub Al-Ansari. Allah kemudian memerintahkan unta Nabi Muhammad untuk berhenti.
Singkat cerita, Nabi kemudian tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan lamanya, sampai rumah Nabi yang bergandengan dengan Masjid Nabawi itu telah selesai dibangun. Hadirin, di hari pertama Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub, malam harinya Abu Ayyub Al-Ansari menyerahkan sebuah gulungan surat dari Raja Tabban As'ad Al-Yamani. Abu Ayyub berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ini ada titipan surat darimu. Surat ini adalah wasiat dari ayahku, ayahku dari kakekku, kakekku dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, sampai kepada nenek moyang atau buyut pertamaku. Yang mana buyut pertamaku itu adalah seorang ulama ahli kitab. Surat ini titipan daripada Raja Tabban As'ad Al-Yamani." Dibaca oleh Nabi surat. Setelah membaca, melihat surat tersebut, di dalam surat tersebut Raja Tabban As'ad menulis seperti yang saya sampaikan tadi. "Ya Rasulullah, seandainya aku tiba saat aku menjumpai saat ketika engkau hijrah ke kota ini, maka aku pasti akan beriman kepadamu. Aku akan menjadi sahabat setiamu yang akan selalu membelamu hingga titik darah penghabisanku." Setelah membaca surat tersebut, Nabi kemudian tersenyum dan beliau bersabda, "Innahu min ahadi rufaqa'i fil jannah." Sesungguhnya Raja Tabban ini akan menjadi salah satu dari temanku ketika berada di surga. Hadirin, intinya daripada kajian ini niat. Orang-orang Madinah tadi begitu mudah menerima kebaikan. Kenapa? Karena mereka lahir daripada nenek moyang yang bisa atau mampu berniat baik. Makanya kula panjenengan ingin punya anak cucu yang soleh-solihah, niatnya sih bener, Pak. Maka kula panjenengan sering melihat anak-anak wali keturunan para ulama, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebabnya seringkali bukan karena mereka, tetapi karena nenek moyang mereka, yang mana nenek moyang mereka adalah orang-orang yang selalu meniatkan apa yang mereka lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lho Ustaz, kula niki kan mboten anake wali, mboten anake kiai, mboten turunane sinten-sinten. Maka mari kita mulai dari diri kita, Pak. Nek niat kula panjenengan benar, niat kula panjenengan dalam melakukan segala hal, niat kula panjenengan dalam menjalani kehidupan ini betul-betul niat karena ingin mengabdi kepada Allah, niat ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah anak-anak kula panjenengan ini akan dibimbing oleh Allah. Cucu-cucu kula panjenengan akan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, cekap semanten apa ingkang saged kawula aturaken, maka mari kita tutup darus atau kajian pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan pemahaman yang baik oleh Allah. Tidak hanya pula panjenengan faham, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mengamalkannya, untuk melaksanakan segala hal yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini betul-betul dengan niat yang benar, dengan niat karena Allah, dengan niat untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim ajmain. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Cekap semanten apa ingkang saged kawula aturaken
yang benar semuanya dari Allah, yang salah murni kesalahan kula piyambak. Akhirul kalam al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.